Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Talentiano, NIM K71202330. Di sini akan menampilkan suatu video pembelajaran mengenai topik matematika, mata pelajaran matematika, membahas tentang volume satuan bangun ruang kubus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Papa hari ini di pagi yang cerah dan keadaan sehat walafiat, dan siap untuk menerima materi pembelajaran di video kali ini. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, Bapak mengajak anak-anak sekalian untuk berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Ya, sebelum memulai pembelajaran, berdoa mulai. Selesai. Untuk menambah jiwa nasionalisme, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, setelah kita berdoa dan setelah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama, maka kita akan langsung menuju kegiatan inti atau materi pada kesempatan video hari ini. Kita hari ini akan mempelajari mengenai bangun ruang. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai bangun ruang, mari Bapak sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran anak-anak pada kesempatan video kali ini. Yang pertama, dengan melihat video kali ini, maka anak-anak akan bisa menghitung volume satuan dari bangun ruang kubus. Yang kedua, dengan video pembelajaran kali ini, maka anak-anak bisa mengidentifikasi langkah-langkah dalam menghitung volume bangun ruang kubus. Nah, sebelum kita membahas mengenai bangun ruang kubus, Bapak ingin bangun ruang adalah bangun yang memiliki isi atau bangun 3 dimensi yang bisa kita raba, bisa kita pegang. Nah, contohnya di sini Bapak ada sebuah toples. Nah, ini bangun ruang karena bangunnya itu bisa kita pegang dan memiliki isi di dalamnya, ada jajannya. Nah, menurut anak-anak, sebelum kita lanjut mengisi volume, ini merupakan bangun ruang apa? Jika dilihat dari alasnya, itu merupakan bangun segi 4, atau lebih tepatnya karena sisinya tidak sama, maka ini adalah sebuah persegi panjang. Maka ini bangun ruang yang memiliki alas persegi panjang dan tutup persegi panjang disebut sebagai, ya betul sekali, yaitu sebagai balok. Jadi toples yang Bapak pegang ini sekarang adalah bangun ruang yang termasuk ke dalam balok. Nah, karena Bapak tidak mempunyai sesuatu yang ada kubus, bangun ruang kubus di sekitar Bapak, maka Bapak ingin anak-anak sekalian itu menyebutkan kira-kira apa saja sih bangun ruang yang merupakan bangun ruang termasuk sebagai kubus. Kubus itu adalah bangun ruang yang memiliki alas dan tutup berbentuk persegi. Nah, tapi kubus itu istimewa karena juga mempunyai sisi yang juga persegi juga. Jadi semua sisinya sama, berbentuk persegi. Ini mengenai volume atau isi dari bangun ruang. Volume itu apa, Pak Guru? Volume itu adalah perhitungan seberapa banyak suatu bangun ruang atau isi dari bangun ruang yang bisa bangun ruang itu tampung. Jadi, jika bertanya seberapa volume toples yang sedang Bapak pegang ini yang berbentuk balok, artinya seberapa banyak yang dapat toples ini tampung sebagai di dalamnya sebagai isinya, itu disebut sebagai volume. Jadi volume itu isi. Agar lebih memahami apa itu volume, mari kita lihat soal yang ada di sini. Soalnya yaitu Andi memiliki banyak sekali rubik. Nah, tahu rubik? Permainan yang seperti puzzle itu yang berbentuk kubus. Nah, Andi ingin memasukkan rubik tersebut ke dalam suatu wadah yang juga berbentuk kubus. Nah, kira-kira berapa banyak kubus yang bisa ditampung oleh Andi di dalam wadah yang sudah disiapkannya? Itu berarti
Nanti kita akan menghitung volume atau isi dari wadah yang berbentuk kubus yang sudah disiapkan oleh Andi. Kira-kira dalam wadah ini itu memuat berapa kubus yang ukurannya sama semua, sama-sama bentuk kubus juga. Malah beberapa rubik yang bentuknya kubus juga. Nah, kita akan belajar bersama-sama. Ya, kita mari anak-anak. Perhatikan, bisa sambil lihat. Jika kubus Andi tadi itu panjangnya 5 cm, 5 cm berarti segini, sekitar segini 5 cm, dan panjang dari kubus wadahnya atau tadi rubiknya Andi itu kan 5 cm. Nah, kita punya wadah yang panjang itu 15 cm, sekitar segini. Nah, kita harus ingat bahwasanya kubus itu atau rubik yang berbentuk kubus itu mempunyai panjang yang sama, lebar yang sama, tinggi yang sama. Nah, karena itu kubus disebut sebagai bangun ruang yang sangat istimewa karena mempunyai banyak sekali persamaan. Nah, jika dilihat pada video ini, kita gambarkan rubik yang dimiliki oleh Andi sebagai sebuah kotak polos dan akan dimasukkan ke dalam wadah yang Bapak gambarkan di sini sebagai bangun ruang kubus tanpa dinding, agar kita bisa melihat seberapa banyak kira-kira bangun ruang yang dapat ditampung atau rubik yang dapat ditampung oleh wadah yang sudah Andi siapkan. Seberapa banyak rubik yang dapat ditampung, artinya itu adalah volume dari masuk ke dalam wadah yang sudah Andi persiapkan. Ya, ternyata jawabannya ada 27. Ada 27 rubik yang dapat masuk ke dalam wadah yang sudah Andi persiapkan tadi. Jadi, ke-27 rubik tersebut adalah rubik yang mampu masuk ke dalam wadah kubus yang panjangnya 15 cm tadi, yang sudah disiapkan Andi untuk masukkan kubus yang panjangnya 5 cm. Bisa memasukkan berapa tadi? 27 rubik. Itu berarti 27 rubik adalah volume dari wadah yang sudah disiapkan Andi. Seperti itu. Nah, tapi kita sudah tahu memang dengan percobaan yang tadi sudah Bapak videokan, masukkan kubus satu ke dalam atau masukkan rubik satu ke dalam wadah yang sudah disiapkan Andi, kita menemukan bahwasanya ada 27 rubik yang muat di dalam kubus yang sudah disiapkan Andi. Nah, di situ ada sesuatu. Apakah anak-anak tahu? Ada sesuatu hal yang dapat kita jadikan acuan. Nah, jika kita lihat tadi lagi, terdapat 27 rubik di dalam wadah kubus yang sudah disiapkan Andi. Ya kan? Nah, kita lihat ternyata itu bisa juga kita selesaikan dengan sebuah perkalian. Nah, anak-anak pasti sudah hafal dan bisa melaksanakan operasi hitung perkalian kan? 5 kali 4 berapa? 20, betul. Nah, di sini anak-anak pasti sudah hafal dan bisa melaksanakan operasi hitung perkalian kan? 5 kali 4 berapa? 20, betul. Nah, di sini jika kita melihat wadah milik Andi, silakan bisa sambil dibaca. Melihat wadah milik Andi menampung 27 rubik, memiliki volume berapa tadi? 27 rubik juga. Nah, kita bisa
melihat bahwa untuk kubus yang bentuknya seperti tadi ketika sudah dimasukkan satu-satu, itu ternyata kita bisa lihat bahwasanya ada 3 kubus di depan, 3 kubus di samping, 3 baris kubus di samping, ada 3 baris kubus ke atas. Atau kita lihat di depan itu ada 3 baris Rubik yang ada di dalam wadahnya, terus 3 baris Rubik lagi yang ada di samping, 3 baris Rubik ke atas untuk memenuhi atau untuk memenuhkan volume wadah yang sudah disiapkan oleh Andi tadi. Nah, dari sini adakah anak-anak yang melihat hubungannya? Coba, tadi ada 3 di depan, 3 di samping, 3 di atas, dan volumenya adalah 27. Berarti 27 itu ternyata bisa dicari dengan mengalihkan 3, karena tadi jumlahnya di depan ada 3 baris Rubik yang masuk ke dalam. Berarti 27 itu ternyata bisa dicari dengan mengalihkan 3, karena tadi jumlahnya di depan ada 3 baris Rubik yang masuk ke dalam wadah Andi, dikalikan 3 baris Rubik yang ada di samping yang sudah disiapkan Andi, dan 3 baris ke atas Rubik yang sudah disiapkan oleh Andi. Coba 3 kali 3 kali 3 berapa? 3 pangkat 3 berapa? Betul, 27. Nah, dari sini maka kita bersama-sama dapat menyimpulkan bahwasanya volume dari suatu bangun, terutama bangun ini yang tadi contohkan itu bangun kubus, itu ternyata gampang bisa dicari dengan mudah. Dengan mencari ini, maka Andi tidak perlu memasukkan satu-satu, tapi dia sudah langsung tahu, oh ini kira-kira muat seberapa wadah ini untuk memasukkan Rubik saya. Volume kita cari bisa dengan mengalihkan tadi yang di depan kita anggap sebagai panjang suatu bangun ruang, dikalikan yang di samping kita sebut lebar bangun ruang, dan yang ke atas, karena ke atas makin tinggi disebut sebagai tinggi bangun ruang. Maka volume bangun ruang bisa dicari dengan mengalihkan panjang bangun ruang, lebar bangun ruang, dan tinggi bangun ruang. Seperti itu. Karena tadi bangun ruangnya itu memasukkan atau bisa diisi dengan 3 Rubik di depan, maka 3 kali 3 Rubik di samping 9 kali 3 Rubik ke atas, maka 27 Rubik yang dapat memuat ke wadah yang sudah disiapkan oleh Andi. Gitu. Sampai sini ada yang mungkin kebingungan? Jika kebingungan, Bapak sarankan untuk memutar ulang videonya pelan-pelan saja. Atau jika masih kebingungan, bisa tulis di kolom komentar apa yang ingin ditanyakan, atau bisa langsung menemui Bapak. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran hari ini, kita mendapatkan bahwasanya volume kubus tadi bisa kita cari dengan menggunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Rumus itu bisa kita dapatkan dari praktek yang tadi sudah dilaksanakan oleh Andi mengenai memasukkan banyaknya Rubik miliknya ke dalam wadah kubus. Rubik yang berukuran 5 cm dengan wadah kubus yang berukuran rusuknya 15 cm. Ternyata ada 3 kubus atau Rubik di bagian depan, ada 3 baris Rubik di bagian samping, dan ada 3 baris Rubik bagian ke atas atau tingginya. Nah, dari contoh itu kita bisa juga menegaskan bahwasanya kubus itu kan merupakan sebuah segi 4. Jadi, kubus itu memiliki alas berupa segi 4. Maka dengan mencari volumenya bisa juga dengan luas alas dikalikan tinggi bangun ruang.
Karena luas alasnya berupa persegi 4, maka panjang kali lebar. Jika alasnya berbentuk segitiga, maka menggunakan luas alas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Nah, namun perlu diingat bahwa kubus merupakan penggabungan 6 persegi yang sama. Maka panjang, lebar, dan tinggi persegi itu akan sama semua. Karena hal itu, agar lebih mengistimewakan kubus dan membedakan dengan bangun ruang lainnya, para matematikawan mengganti dari P kali L kali T menjadi rusuk dikali rusuk dikali rusuk. Karena setiap rusuknya itu memiliki panjang yang sama. Dengan begitu, volume kubus secara gampang atau secara rumusnya itu bisa ditulis dengan rusuk kali rusuk kali rusuk. Ya, tadi itu adalah pembelajaran mengenai volume bangun. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai apa saja. Kita mengenal lagi bangun-bangun rumah yang ada di sekitar kita, seperti kubus, balok, dan lain sebagainya. Setelah itu, kita bersama-sama membantu Andi dalam memasukkan kubus Rubik ke dalam wadahnya yang berbentuk kubus juga. Dari situ kita juga mempelajari, mengingat kembali benda-benda yang merupakan kubus. Nah, kita mendapatkan ilmu baru, yaitu mengenai volume bangun rumah kubus. Di situ kita menyelidiki tadi Andi mempunyai Rubik yang panjangnya 5 cm, ukuran 5 cm yang merupakan bangun ruang kubus akan dimasukkan ke dalam wadah kardus Andi yang mempunyai bentuk kubus dan panjang 15 cm. Ternyata tadi mencukup untuk 27 kubus. Nah, 27 Rubik kubus itu disebut sebagai volume. Nah, kita juga tahu bahwasanya kubus yang merupakan bangun istimewa mempunyai sisi yang sama panjang semua dan rusuk yang panjangnya sama semua, bisa dicari volumenya dengan rumus yang tadi juga kita sudah semukan, yaitu rumus rusuk dikali rusuk. Itu tadi untuk volume bangun ruang kubus. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.